Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita di podcastnya OIF UMSU. Nah, kali ini podcastnya OIF UMSU, saya tim planetarium dari OIF UMSU yang bernama Tengku Aprilianti, kemudian mengundang tiga bintang tamu mahasiswa YIN Loksemawe atau yang sedang PKL atau sekarang kita biasa sebut dengan OJT ya. Iya, Kak. Iya, berada di OIF UMSU. Nah, baik, kita sekarang ini akan bincang-bincang santai aja seputar astronomi bersama tiga narasumber kita yang luar biasa ini, ya kan? Nah, baik, boleh disapa-sapa dulu kita. Sebelum memulai, kita boleh sapa dulu sahabat astro kita pada hari ini. Katakan gini, hai sahabat astro, gitu coba. Ya. Silakan. Hai sahabat Hai, astro. Iya. Nah, baik, sebelum kita berbincang-bincang tentang astronomi, lebih baiknya dulu kita boleh nih kenalan satu persatu kan. Biar sahabat astro juga tahu siapa sih namanya, kenapa, dari mana, kok bisa sih PKL di OIF UMSU gitu kan. Ya, kakak mulai dulu lah dari Aulia yang biasa kita sebut dengan disapa di OIF UMSU si Ol. Ya, boleh silakan Aulia, karena dia ketua HMJ di Prodi Ilmu Falak di YIN Loksemawe, maka kakak akan mulai dulu nih dari Aulia. Silakan. Ini sebelumnya perkenalan singkat atau gimana? Ya, boleh cerita, boleh perkenalan singkat. Jangan terlalu panjang yang penting ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizkan AS. Saya mahasiswa semester 7 di jurusan Ilmu Falak YIN Loksemawe. Dan alhamdulillah sekarang saya dipercayai menjadi ketua himpunan mahasiswa jurusan Ilmu Falak YIN Loksemawe oleh teman-teman juga oleh dosen. Sekarang saya lagi di OIF UMSU, itu lagi ada kegiatan ataupun kewajiban kuliah disebut dengan OJT bersama teman-teman saya David Triani dan Alsam. Nanti mereka juga memperkenalkan diri dengan lengkapnya. Sebelum saya kuliah di YIN Loksemawe, saya sekolah di pesantren Mustafawiyah Purba Baru, Mandeling, Natal. Jadi sebelum saya masuk jurusan Ilmu Falak di YIN Loksemawe, saya sudah mengetahui dan sudah belajar sedikit apa itu ilmu falak di kelas 7 sewaktu pesantren. Oh, berarti anak pesantren ya? Iya, anak pesantren. Kakak juga anak pesantren. Pesantren juga. Cuman ya gitulah, walaupun gak nampak mukanya anak pesantren, tapi insya Allah di jiwanya itu anak pesantren, santri gitu ya. Kebetulan juga besok hari santri 22 Oktober. Oh iya, hari santri. Hari santri kepada santri semua dan pesantren. Ya, mungkin itu aja dulu untuk sekilas perkenalan dari saya, Kak Pia. Kembalikan ke Kak Pia lagi. Iya, baik, terima kasih ya kepada Aulia, atau biasa kita sebut di sini, kita panggil dengan nama akrabnya itu si Ol. Bang Ol bisa. Nah, kita lanjut lagi nih ke rekan sebelahnya. Nah, ini biasa nama akrabnya kalau di OIF UMSU dipanggil si Sam. Nah, kalau mau data dirinya lebih lengkap dan lebih tahu, boleh silakan Sam. Ya, terima kasih Kak Pia. Sama-sama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsam Dian Saputra Siahaan. Saya asli Batak Toba, cuman lahirnya di Tanjung Merawa, Pak. Kak, tepatnya di Desa Bangrejo, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Nah, saya sekarang mahasiswa semester 7 di YIN Loksemawe, program studi Ilmu Falak. Jadi sebelum kuliah di YIN Loksemawe, saya itu alumni di SMA Nurul Iman Tanjung Merawa. Jadi sekolah swasta lah, umum swasta.
Mungkin itu aja Kak, Ternyata- perkenalan dari saya. Iya, terima kasih. Ternyata masih Akamsi ya? Iya. Tahu Akamsi? Anak kampung sini. Iya. Asli. Asli. Akamsi, kami bukan Akamsi. Kami dari Aceh. Iya, baik, terima kasih ya. Itu mungkin perkenalan dari si Sam atau Alsam, kita sebut Sam biasa di sini. Nah, kita lanjut nih ke wanita yang satu-satunya PKL di sini, yaitu biasa kita sebut dengan panggil Ida. Boleh, silakan Ida, kita kenalan dulu. Baik Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Fitriani. Saya dari jurusan Ilmu Falak IAIN Lok-Sumawe. Di sini saya sebagai asal dari Aceh, Kota Lok-Sumawe. Alumni dari SMA Negeri Unggul Sigli, berbasis asrama. Saya asli Aceh. Kelahiran di Kota Lok-Sumawe. Nah, itu aja Kak. Oh, asli Aceh ya, Iya, Kak. berarti. Ini baru main-main pertama kali ke Medan atau udah sebelumnya udah pernah Udah jalan-jalan ke sebelumnya Medan? berapa kali Kak? Udah sebelumnya ke Medan. Iya. Oh. Terus di sini ngekos lah ya. Ingkos Kak. Selama kurang lebih 2 bulan untuk menjalankan PKL ya. Iya Kak. Gimana, enak di Medan? Enak di Medan atau di Aceh nih? Dua-dua Kak, dari Aceh sama Sumatera kita. Oh iya. Masih satu ini kita ya. Iya. Itu daratan. Itu daratan. Iya. Baik. Sahabat Astro, ini kita sudah berkenalan nih dengan ketiga anak YIN Lok-Sumawe atau narasumber kita sekarang pada hari ini. Nah, kita akan ngobrol lebih lanjut, yaitu kakak akan ada menanyakan beberapa pertanyaan. Kita akan bincang santai aja, nggak usah dibawa serius juga, nggak usah dibawa bercanda, santai Ya. slow. Iya Kak. Nah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan. Kakak mau nanya siapa ya duluan kira-kira? Ketua MJ aja lu. Ketua MJ atau sebelahnya dulu, dimulai dari Oh, ujung terserah Kakak. Boleh. Yang lebih tepat dimulai dari ujung. Iya. Iya, boleh. biar lebih enak ya. Oke. Alsam, kakak mau nanya sesuatu nih. Mengapa sih Alsam memilih program studi ilmu falak? Coba boleh dijawab deh, biar rasa penasaran kakak itu Oh, jadi ungkapkan. ya gimana ya Kak Pia? Kalau dibilang memilih, sebenarnya dari awal memang saya tuh suka sama yang berbau-bau tentang keantariksaan. Nah, jadi kemarin sempat ini planning di kelas 11 SMA. Nah, jadi planningnya ini kemarin tuh kan nyari-nyari di Google, kira-kira kalau mau kuliah di kayak meneliti ruang angkasa itu kuliahnya di mana gitu, di Indonesia ada atau enggak gitu kan. Kemarin tuh sempat ada searching di Google, jumpa di Institut Teknik Bandung. Nah, kan ada itu ya ITB, jurusan astronominya. benar. Cuman kemarin itu tidak jadi karena gimana ya, keterbatasan ekonomi. Karena kan Medan dengan Bandung itu kan jauh juga kan. Iya, jauh, Jauh. jalan kaki. Jadi yang itu satu, keterbatasan ekonomi. Memang guru-guru juga pada bilang nggak apa-apa, nanti kan ada beasiswa. Nah, jadi pertimbangan saya kemarin itu bagaimana kalau saya tidak lulus beasiswa. Jadi itu. Jadi makanya saya nggak ngambil di sana. Nah, dapatnya di YIN Lok-Sumawe ini, saya nggak tahu bahwasanya ilmu falak itu meneliti tentang ruang angkasa juga. Jadi kemarin tuh ada guru bilang bahwasanya saya pernah tahu jurusan yang kamu mau. Jadi saya tanya, di mana itu Pak? Oh, di YIN Lok-Sumawe itu ada jurusan namanya jurusan ilmu falak. Jadi setelah itu saya searching jurusan ilmu falak itu, saya lihat juga, wah dekat ini sama Medan gitu kan. Paling kalau misal, nah itu dia Kak. Jadi dari Medan ke Lok-Sumawe itu kan cuman 6 jam, 6 atau 5 jam. Ibaratkan kalau misalkan kita pergi malam, kita sampai udah subuh atau mungkin habis subuh lah kita udah sampai Nggak gitu kan. sampai seharian ya. Ya bener Kak. Nah, jadi itulah pertimbangan. Kalau misalkan dekat, itu kan pasti ongkosnya juga nggak terlalu banyak.
Mungkin pas di sanalah nanti kayak biaya akomodasi kayak makan atau kos itu bisalah nanti diusahakan gitu kan. Dan yang satu lagi UKT atau SPP-nya pun terjangkau. Oh, terjangkau. Nah, terjangkau Kak. Nah, jadi itulah yang membuat pertimbangan saya, wah ini kayaknya bisa ini ke sana. Jadi kemarin itu saya minta restu dari orang tua. Saya bilang, Mak, Pak, dulu kan masih ada almarhum Bapak. Jadi minta restu juga. Boleh nggak kira-kira kalau di rumah saya dipanggil abang, karena anak pertama. Karena anak pertama ya. Iya. Nah, jadi kan gini, boleh nggak abang itu kuliah di Aceh, Pak, Mak? Nanti kalau di Aceh sama siapa? Ada nanti alumni kakak-kakak dari Nurul Iman di sana juga. Mungkin nanti untuk sementara bisalah numpang di sana. Gitu kan. Mau jurusan apa katanya? Nah, ya, jadi saya bilang jurusan ilmu falak, Mak. Itu ilmu falak apa itu? Nanti kerjanya mau di mana gitu. Nah, iya. Ya, orang tua selalu nanya begitu ya kan. Nah, sampai sekarang pun begitu. Kalau ditanya ya kan sama warga-warga di sekitar rumah, Bang Alsam kuliah di mana? Saya bilang kuliah di Lok Sumawe. Jurusan? Katanya dibilang kan. Saya bilang jurusan ilmu falak. Apa itu ilmu falak? Nanti kerjanya abang jadi apa gitu. Nah, jadi kan banyak orang yang belum tahu tentang ilmu falak. Nah, itu jadi saya lebih penasaran sepertinya ilmu falak ini ilmu yang seperti apa sih? Kok orang-orang banyak yang belum tahu gitu. Nah, jadi itulah kenapa saya memilih ilmu falak, karena yang pertama tadi mungkin karena dekat, tidak terlalu jauh, dan biaya pun juga tidak terlalu mahal, istilahnya terjangkau lah. Sama ya, saya memang dari dulu terobsesi lah, bukan suka lagi tapi terobsesi sama keantariksaan. Jadi sekarang udah semester berapa? Sekarang saya semester 7 Kak. Semester 7. Nah. Berarti sudah lebih mendalam ilmu falak ya. Insya Allah. Insya Allah. Berarti Masya nanti Allah. tinggal Alhamdulillah. skripsian ya ini. Nah, bismillah, mudah-mudahan Iya, bisa. semoga lancar semua. Amin, skripsinya amin. ya. Terima kasih Kak. Oke. Itu aja. Ya. Iya, baik. Terima kasih penjelasan yang luar biasa ya. Ternyata ketertarikan di ASI Alsab ini untuk ilmu falak dalam ya kan, sehingga sampai dari SMA tadi ya. Dari Ya. SMA tertarik, kemudian mencari tahu. Cari tahu. Nah, ilmu falak, jurusan ilmu falak itu di mana, di ITB. Oh, Ya. ternyata ada terhambat. Mungkin kadarullah ya kan. Sebenarnya pun gitu juga. Ada juga selain di IAIN Lok Sumawe, selain di IAIN Lok Sumawe ada juga jurusan ilmu falak kayak di Win Sunan Kalijaga, kalau nggak salah ya. Semua Wali Songo, Wali Songo. Win Wali Songo juga. Cuman kan ya itu Semarang. tadi, ya di Semarang. Tapi kan itu tadi, karena dari keluarga yang keterbatasan, mungkin ya karena adik juga masih sekolah, masih butuh banyak biaya, jadi ya mau nggak mau lagi sini kan. Mungkin nanti insya Allah kalau bisa ada rezeki S2 saya bakal ke sana. Amin. Amin. Kita doain sama-sama semoga Amin, bisa amin. ya. Amin, ya Allah. Amin. Semangat, Amin. semangat. Ya, Semangat, semangat, ya. semangat. Ya. Semangat untuk menuntut Amin, ilmu. amin. Oke, Alsam. Terima kasih sama Alsam. Ya, semoga Alsam memperdalam ilmu falaknya itu, lebih ingin tahu lagi, lebih belajar lagi, dan insya Allah bisa jadi dosen ilmu falak ya kan. Amin, Ataupun amin. jadi profesor nanti ya kan. Ya. Ataupun bisa jadi astronot nanti. Oh bisa nggak? Bisa. Astronot. Kerjanya di NASA ya. Iya. Iya, mau kerja di NASA. Insya Allah. Insya Allah. Perdalam dulu bahasa Inggris juga. Iya. Benar. Oke, Alsam, terima kasih. Selanjutnya nih, kakak akan tanya ke siapa dulu ya kira-kira? Ke Ida boleh? Boleh. Karena Ida lagi di sebelah kakak saat ini, dan perempuan yang satu-satunya juga anak OJT yang sedang PKL di OIF UMSU. Ida, yang sudah jadi temen kakak selama di OIF UMSU. Kakak mau nanya nih, kita bincang-bincang santai aja. Iya, Kak. Bagian apa sih yang Ida sukai dari ilmu falak? Boleh nggak kakak tahu? Boleh. Oke, silakan. Kalau sama Ida, kesukaan di pengamatan, habis itu ada alat-alatnya. Sebelumnya Ida belum tahu itu ilmu falak apa. Habis itu cari tahu di video-video tentang ilmu falak, YouTube, baca-baca tentang ilmu falak. Sebelumnya Ida
nggak niat ke ilmu falak, niatnya ke teknik. Habis tu tanya sama memang orang mau tua. ambil teknik Iya, dulu ya. teknik. Iya. Kata ya ngapain ke teknik, abang ke teknik, tengah Ida ke teknik lagi lah. Cari aja jurusan lain. Ini lebih ke perempuan mungkin. Ya, kata karena ayahnya. habis tu Ida tes lewat Sepatekin kalau di IAIN. Habis tu tes sama kasih link sama guru di sekolah. Habis tu daftar pilih jurusan prodi ilmu Itu falak. pilihan keberapa yang falak? Itu pilihan pertama. Itu ya pilih aja, enggak ditarik apa-apa kan. Oh, random gitu. Random kena ada lain. Habis tu Ida dah sebulan pengumuman lewat di ilmu falak. Hubungi ayah, Ida lewat di ilmu falak IAIN. Ayah tahu ilmu falak itu apa? Oh bisa tu, bisa kerjanya di Kemenat atau di lab tentang pengamatan hilal gitu kan. Oh ya. Kata Ida, habis tu ambil atau enggak ni? Ambil aja, dekat lagi Lok Semawai, enggak boleh jauh-jauh kali. Oh iya, karena perempuan juga. Iya, Ambil ayahnya aja, kan juga tahu. nanti kalau ada apa-apa, ada magang atau ada pengamatan keluar boleh ikut. Ya udah. Dah daftar ulang. Habis tu pengamat Ida suka di sini ilmu falak itu kayak teknik juga, ada instrumen buat alat-alat. Oh iya, ada buat teleskop kah? instrumen ya. Teleskop Ada. gitu ya. Teleskop. Iya. Instrumennya. Habis tu ada waktu semester 7 ada OJT atau magang. Makanya Ida ke Medan karena instrumennya lengkap, alat-alat ilmu falaknya. Tepatnya di OIF. Tepat di OIF. Sebenarnya pertama ambil di bandar. Habis tu bandar enggak ada orang ambil dah. Ida ikut orang ini berdua. Sana aja apa perempuan pertama. Perempuan ya satu Kalau ikut di sana. Banda di mana? Di Tungku Kuta Karang di Loknga sana. Wah, itu kayak observatorium atau gimana? Free juga, tapi dia harus ke Menat. Ke Menat kita kerja, kalau ada pengamatan aja ke sana, ke tahu Ida. Dah Ida enggak ambil ke sana, dah ambil ke Medan di OIF. Habis tu apa lagi ya? Ya boleh. Apalagi terserah. Habis tu ada pengamatan malam hari itu. Ida suka pengamatan di malam hari. Pengamatan bintang, bulan. planet ya. Kan kita namanya anak adalah hobi-hobi kita pada kerja di luar itulah. Jiwa adventure. Jiwa. Berarti udah sekarang udah lebih menyukai apalagi ya, ilmu astronomi ya. Iya. Dulu kan mau ngambil teknik tuh, Iya. nggak jadi. Nggak jadi. Kuliahnya taunya jodohnya di ilmu falak. Berarti ikhlas ngejalaninnya kan? Ikhlas. Sebenarnya Ikhlas, semangat nggak aja. jadi ke teknik. Iya, sama juga kan teknik. Alat-alatnya kita bawa, tahu kuat tidak kah ada pakai ni penggaris itu. Ya sebenarnya nuntut ilmu itu kan tergantung di kitanya dan Iya. tergantung keseriusannya. Iya, Ya Kak. kalau kita serius ya insya Allah berkah ya kan. Amin, ya, Apa yang kita betul. jalanin. Iya, ya Kak. Betul sekali. Ya jadi itulah alasan Ida kenapa Ida menyukai ilmu falak ya. Habis tu kalau di OIF kan ada kunjungan mahasiswa atau umum gitu kan. Kita tahu apa yang kita ketahui apa itu tentang alat-alat instrumen yang ada di OIF. Oh jadi lebih mendalami lagi langsung Iya. ya turun ke lapangan Ya, kan, lapangan. yang Ada menjelaskan tribus. alat-alat instrumen klasik, instrumen modern kepada mahasiswa, anak-anak ya kan. Iya Kak. Jadi lebih mendalami terus ilmunya tersalurkan ya kan, benar kan? Benar Kak. Iya berarti asik dong. Asik. PKL di OIF UMSU. Ya sih Kak, alhamdulillah. Ya, Udah sejauh ini lumayan Bertahan. udah lumayan Awal minta pulang. nggak mau pulang. Pulang. Apa nggak mau Nanti pulang? ada waktunya pulang sendiri. Nanti kita kunjung lagi ke sini sekali. Iya. Tapi Nanti bagus gitu. loh Kak, perempuan berani ke sini gitu kan, Iya. sendiri juga. Iya, nggak apa-apa. Jadi sekali-sekali harus Sekali. kita harus jadi Karena udah strong bilang woman. Ida kuliah di Kota Semawai di Aceh juga, tapi pengalaman Ida ada di luar. Boleh apa-apa yang penting ikut apa kata ayah, apa ayah bilang. Ya aman, Ida Iya, bantu. iya. Kita harus ikut apa kata Iya. orang tua juga ya kan, karena Bentar. restu kita itu adalah restu orang tua juga Iya, ya iya, kan, Kak. teman-teman sahabat Astro.
Ya seru sekali ya. Kita ini sudah berbincang-bincang dengan dua orang anak PKL atau anak OJT yang di OIF UMSU. Mereka sudah kurang lebih hampir 2 bulan ya di Iya, Kak. sini. Ya. Dan banyak sekali sudah kita lewati bareng-bareng sama-sama. Oke baik, terima kasih. Udah kita lanjut nih ke ketua HMJ kita. Oke, ketua HMJ terpopuler. HMJ Ilmu Falak IAIN Loks Semawe. Itu standbook berapa kira-kira? Kemarin? Tamu 2019. 2019 sampai masa periodenya. Oh, periodenya. periode. Periodenya dari 2021 sampai 2022. Oh, Habis masa kami ini. Ah. oh, berarti ini udah mau habis masa. Udah mau habis Ya. ini udah kurang lebih jalan 9 bulan. Oh, nanti diganti lagi sama Ganti sama adik-adik. junior Ya. juga, oh, ya kan. Ini udah senior. Oke, ini kakak akan tanya kepada si Ol. Kita sapa biasanya si Ol di sini, panggilan akrabnya. Nah, sahabat Astro juga bisa manggilnya si Ol atau Aulia, ya kan? Ya. Kakak mau nanya, menurut Aulia, perkembangan ilmu falak di Aceh itu bagaimana? Boleh dijelaskan dulu sedikit, bincang-bincang sama sahabat Astro, kasih tahu deh. Iya. Terima kasih Kak Pia pertanyaannya. Sama-sama. Pertanyaan ini agak lumayan berat tentang perkembangan. Kenapa? Karena kan berbicara tentang perkembangan ilmu falak itu harus kita buat penelitian khusus tentang perkembangan yang ada khususnya ilmu falak di Aceh ataupun di Loks Semawe. Karena kan di Loks Semawe, di IAIN Loks Semawe itu yang ada jurusan ilmu falak gitu. Jadi kalau mau berbicara tentang perkembangan itu ada baiknya kita teliti dulu dia berkembang dari segi mana, apakah dari segi pendidikannya atau segi prakteknya ataupun segi pengajaran tenaga ilmu falaknya gitu. Jadi kalau berbicara ilmu falak di Aceh itu sendiri sebenarnya dari dulu sudah ada gitu. Sudah diterapkan ilmu falak ini melalui ulama-ulama yang ada di sana. Kalau kita lihat ataupun kita cari itu banyak karangan manuskrip ya. Karangan-karangan klasik, kitab-kitab yang ditulis oleh ulama itu membahas tentang ilmu falak. Jadi mungkin banyak yang tidak kita ketahui karena itu diterapkan di tempat itu aja. Contoh misalnya ada ulama yang berasal dari Aceh Singkil. Kebetulan saya juga dari Aceh Singkil. Jadi ilmu ulama itu diterapkan di daerah itu aja. Makanya mungkin dari luar-luar seperti Medan ataupun keluar Jawa itu banyak yang tidak mengetahui. Cuman kalau di Aceh sendiri itu ada dan kita tahu gitu ada. Bahkan juga ada beberapa para dosen-dosen yang meneliti ke sana, meneliti manuskrip ilmu falak. Itu termasuk kepala OIF sendiri, Bapak Arwin. Itu buku tulisan beliau itu Khazanah ilmu falak Aceh gitu. Jadi banyak dibahas beliau itu tentang manuskrip kuno. Jadi kalau kita lihat sekarang bagaimana sih gitu ilmu falak sekarang di Aceh itu, cuman sedikit pemberitahuan kami sampaikan kalau memang di Sumatera itu kan memang baru ada jurusan ilmu falak itu di Loks Semawe, di Loks Semawe. Kalau yang di Medan di UMSU di Medan sendiri itu yang ada di OIF UMSU tapi bukan jurusan, ada observatoriumnya. Yang lengkap di sini juga, terus ya bagus lah. Paling modern. Selama kami di sini itu kami banyak belajar lah tentang cara memberikan edukasi kepada pelajar-pelajar gitu. Banyak juga belajar ke yang ahli-ahli instrumen, software itu sama Bang Hare kan. Kalau di Loks Semawe sendiri, di IAIN Loks Semawe sendiri itu
pertama kekurangannya observatorium. Nah, bahkan di Aceh ada observatorium yang disampaikan sama teman kita tadi, Ida. Kalau observatoriumnya itu digunakan ketika pengamatan hilal saja gitu. Jadi menurut kami itu kan agak sayang gitu. Kenapa nggak digunakan setiap hari kalau bisa, ataupun mungkin liburnya minggu aja gitu. Karena kita bisa meneliti selain hilal aja, bisa kita meneliti matahari, kita meneliti bulan fase purnama ataupun yang lain-lain. Ya, jadi edukasi juga. Jadi edukasi juga. Jadi bisa kita buat tulisan ataupun kita undang sekolah-sekolah ataupun yang lain-lain untuk sama-sama belajar. Kalau di Tentang Kota ilmu Karang falak. tuh kunjungan ada, tapi waktu nggak seberapa kayak OI. Jadi menurut kami agak sayang kenapa nggak dibuka aja gitu. Dibuka seperti di OIF ini. Jadi itu kan menjadi ciri khas juga nanti di Aceh. Orang ke Aceh yang seperti di OIF kemarin ada orang Palestina ya. Nah tiba-tiba mungkin dia itu kan lagi apa namanya jalan-jalan ke Indonesia, bertepatan pula dia sampai ke Medan. Jadi dia tahu ada OIF di sini, dia berkunjung. Jadi maunya di Aceh juga begitu kan. Jadi kalau kita lihat perkembangan di sana ilmu falak, apalagi ilmu falak modern, saya rasa masih banyak kekurangan. Baik itu dari pendidikannya, tenaga pengajarnya, tenaga ahlinya. Bahkan sepengetahuan kami, kalau di Aceh itu sangat membutuhkan para ahli, pakar-pakar ilmu falak di setiap kemenak. Di setiap kabupaten kemenak itu kan membutuhkan pakar-pakar ilmu falak. Jadi yang ada itu di kemenak cuman ada di kemenak Loksmawe itu ada ahli falak. Di tempat-tempat yang lain itu belum ada, masih mungkin pengamat amatir gitu. Nah, kalau bicara perkembangan, jadi alhamdulillah kami juga di Loksmawe, kami HMJ saling membantu prodi kajur kami ya, mensupport, membantu mengedukasikan, menyampaikan ke pelajar, ke masyarakat apa itu sih sebenarnya ilmu falak gitu. Terus ilmu falak itu enggak hanya bercerita tentang kitab itu kan, kalau kita lebih akrabnya itu kalau ilmu falak itu kitab-kitab gitu. Seperti saya di pesantren itu dulu, kitabnya itu ada Takribul Maqasid, belajar tentang rubu, perhitungan klasik. Itu akrabnya kalau ilmu falak itu kitab. Tapi kan kalau kita lihat sekarang ilmu falak itu asik sebenarnya. Selain kitab-kitab, kita juga belajar instrumen-instrumen modern. Contoh seperti teleskop. Selain teleskop juga kalau kita mau mengukur arah kiblat itu kita pakai teodolit. Jadi teodolit itu kan juga namanya alat modern juga yang digunakan. Kalau sebelumnya mungkin orang-orang dulu menghitung arah kiblat itu menggunakan rubuk mujayab ataupun bayangan matahari dengan perhitungan. Tapi sekarang kita menghitungnya dengan teodolit. Teodolit itu kan alat yang dipakai anak-anak teknik itu, mengukur sudut bangunan itu. Tapi kita pakai juga ilmu falak, itu kan mantap juga, hebat. Berarti sudah bisa pakai teodolit ya? Insya Allah sudah bisa. Ya. Masa itu hal yang memalukan jika ada anak ilmu falak yang nggak bisa mengukur arah kiblat menggunakan teodolit. Itu kewajiban itu yang harus diketahui, dipahami dan dikuasai oleh ilmu falak. Jadi kalau di Aceh, menurut kami ya seperti yang kami sampaikan tadi. Selebihnya mungkin jika ada yang salah ataupun kurang dalam penyampaian, mungkin kita bisa saling mengingatkan dan saling memberikan pemahaman satu sama lain gitu. Bukan untuk ini ya menjatuhkan. Jadi kami ingin di Aceh itu ilmu falaknya itu maju. Ilmu falak itu maju dan berkembang di setiap daerah-daerah di Aceh. Jadi mungkin begitulah Kak Pia. Ya, apalagi udah ada prodinya ya kan. Iya, Siswanya apalagi juga ada sudah prodinya, banyak, ya kan? ya. Dosennya juga sudah Ada dosennya. Jadi kalau bisa kan mahasiswa-mahasiswa dari ilmu falak IAIN Loksmawe itu keluar dari IAIN Loksmawe menjadi ini Ahli falak.
tenaga ahli yang bisa menyampaikan, yang mendidik masyarakat dan pelajar-pelajar di Aceh, khususnya tentang ilmu falak itu. Apa itu ilmu falak, bagaimana kalau kita mau melihat hilal, bagaimana itu kenapa bisa terjadinya gerhana. Jangan udah di zaman modern ini masih ada pikiran-pikiran mitos itu yang mengatakan kalau ada gerhana itu ada yang makan gitu, ada yang makan matahari, ada yang makan bulan gitu. Jadi kan nggak betul. Kalau secara ilmiahnya, kalau kita mengetahui, bahkan di ilmu falak itu diajari ada namanya hisab gerhana. Kita perhitungan kapan terjadinya gerhana. Gerhana itu kan disebabkan karena ada contoh misalnya gerhana matahari. Gerhana matahari itu terjadi karena bulan menghalangi cahaya matahari sampai ke bumi. Jadi ibaratnya matahari itu ditutup sama bulan. Jadi nggak ada makhluk yang besar memakan matahari. Makhluk apa itu? Gitu. Ya, mitos-mitos mitos zaman itu. dulu ya. Sedangkan ukuran matahari kan besar itu. Ya, jadi gitulah harapan kami sebagai mahasiswa Yayan Loksmawe, mahasiswa ilmu falak Yayan Loksmawe. Semoga alumni-alumni ini walaupun dia ada tujuan mau S2 lagi ke Jawa ataupun ke luar negeri gitu. Negeri bahkan. Nah, jadi setelah mereka dari sana kembali ke Aceh menjadi ahli falak yang bermanfaat lah. Yes, bagaimana bisa kita belajar juga pengalaman dari kepala OIF di sini itu Pak Dr. Arwin ya kan. Ya beliau tuh mantap sekali. Dari katanya beliau kemarin itu dari orang kampung. Terus karena ada semangat belajar, semangat untuk melanjutkan pendidikan sampai ke Mesir, pulang dari sana, beliau sekarang ini bersama teman-teman mendirikan OIF ini. Jadi kepala untuk OIF menjadikan edukasi kepada pelajar-pelajar sini, masyarakat di sini juga gitu. Kami berharapnya seperti itu nanti. Ya, terima kasih itu aja lah Mbak. Ya, keren sekali jawaban dari ketua HMJ kita ini, yaitu biasa kita panggil Bang Ol. Nama akrabnya di OIF UMSU, si Ol. Nah, nggak salah juga ya, Pak Yayan Loksmawe memilih Bang Ol jadi ketua HMJ. Iya, itu dipilih mahasiswa infal. Dipilih mahasiswa apa mencalonkan? Dipilih mahasiswa dua. Kalau nggak mencalonkan nggak akan dipilih itu. Oh iya. Jadi terpilih karena satu-satunya apa salah satunya? Ada 2 kemarin tuh ya. Kemarin itu pas pemilihan sebenarnya nggak ada yang mencalonkan. Oh iya. Nggak tahu takut memegang amanah ya kan. Sebenarnya saya juga agak berat juga, tapi mengingat itu tadi niatnya itu supaya ada semangat ilmu falak di Aceh, bahkan kalau di Aceh, tapi kalau misalnya di mahasiswanya belum ada, itu kan bahaya juga. Kayak mana itu memajukan ya kan? Jadi saya mau maju sebagai ketua, memberanikan diri. Ya, terus saya ajak kawan saya perempuan, kamu daftar jadi calon ketua juga. Jadi saya calon ketua 1, dia calon ketua 2, supaya adik-adiknya melihat gitu, ada perlawanan, ada semangat untuk menjadi ketua, semangat untuk berkembang ilmu falak di sini. Walaupun dia nggak mau, kadang dia katanya enggak lah, nggak mau saya. Nggak apa-apa, aja. Nanti bagi-bagi suara gitu. Ya terakhir ya itulah. Ya tetap laki-laki amanah. Ya karena pemimpin ya kan. Tapi kan sama-sama juga, maksudnya sama-sama juga setelah terpilih sama-sama juga membangun ataupun menjalankan program-program di HMJ, nggak sendiri juga. Walaupun saya ketuanya, tapi kayaknya lebih banyak anggota-anggotanya lah yang situ berpartisipasi. Ya, terima kasih lah Kalau nggak ada orang ini, contohnya Ida ya kan, Ida divisi seni itu kenapa ada divisi seni di HMJ itu karena kan ilmu falak itu ada seninya juga sebenarnya. Astronomi itu ada seninya, seni memotret, astrofotografi itu kan seni. Itu. Ini ada Alsam ketua humasnya dengan mahasiswa. Jadi kalau ada mahasiswa ngeluh itu ke Alsam. Ini kayak mana ini? Iya. Sesi curhat. Oke. Baik masalah apapun itu, masalah perut, bisa lah kita bantu. Supaya terima kasih lah kepada mereka semua. Kalau nggak ada mereka mungkin saya juga kewalahan, bahkan pun kajurnya kewalahan. Iya, semuanya kita saling tolong menolong, iya, betul, membangun
eh, jurusan ilmu falak itu semakin meningkat Semakin di YIN iya. YIN Lok Semawe Ya, kan. Semawe. Benar, semoga mahasiswanya pun makin bertambah ya kan. Iya, Dari ya, amin. tahun ajaran baru dari tahun ke tahun Iya. meningkat gitu kan. Kak. Iya baik, terima kasih kepada Aulia, Siol. Siol. Ya, kakak boleh nanya satu pertanyaan lagi nih untuk Alsam deh. Kakak mau tanya, Alsam, ilmu falak itu kan identik dengan santri ya, atau anak pesantren tadi kayak pesantren. Siol tadi kan. Kenapa sih ya Alsam itu mau masuk jurusan itu kan? Tadi kan juga udah jelasin sedikit, cuman mau mendalami lagi. Kenapa Alsam pengen banget gitu ngambil jurusan ilmu falak ini? Terus yang Alsam sedikit itu gimana sih latar belakang umumnya? Gitu. Boleh kasih tahu sahabat Astro kita? Kalau untuk yang pertama mungkin Kak, masalah yang Kakak bilang tadi, ilmu falak itu identik dengan anak pesantren atau santri. Iya, santri. Nah, sedangkan latar belakang Alsam itu SMA. Iya. Nah, jadi Siswa. gitu. Apalagi SMA-nya SMA umum gitu kan. Cuman walaupun SMA umum, kami sana berbasis agama juga. Istilahnya yang masuk, biasa kan kalau umum kan ada yang non muslim gitu kan. Nah, kalau kami ya memang alhamdulillah muslim semua. Oh, muslim semua. Muslim semua, karena kan awalnya dari MTS Nurul Iman. Nah, tapi saya nggak tahu kenapa nggak aliyah, tapi SMA gitu. Oh, saya jadi SMA ya namanya. SMA. Nah, jadi mungkin kendala ya Kak. Mungkin kalau untuk kendala saya sebagai alumni SMA itu sebenarnya cuma satu. Karena kan yang seperti dibilang ketua HMJ tadi, si Aulia, ilmu falak itu identik dengan kitab-kitab klasik. Nah, jadi isi dari kitab-kitab klasik itu pasti bahasa Arab. Dan bahasa Arabnya tuh tidak ada baris. Kalau kita bilang tuh Arab gundul gitu kan. Arab gundul gitu kalau nggak salah ya. Kitab kuning. Itu dia. Nah, jadi itu yang memang bagi Alsam, nggak tahu kalau teman-teman ilmu falak lainnya yang memang dari SMA juga, tidak dari pesantren, itu tidak tahu. Tapi kalau bagi Alsam, itulah yang membuat Alsam itu agak sulit di ilmu falak. Cuman itu karena memang di sekolah kami itu diajarkan tentang bahasa Arab, belajar bahasa Arab gitu. Cuman bahasa Arabnya ya masih ada garis gitu. Ada barisnya. Ada barisnya. Jadi kan kami bisa baca gitu kan. Jadi kalau misalkan dihadapkan tentang bahasa Arab yang tidak ada garis, nah ini bingung nih bacanya yang mana ini. Nah, itu biasa kan kalau orang-orang pesantren itu yang memang udah mahir lah, ya kan, insya Allah. Ya, karena mereka belajar itu di pesantren. Nah kan? itu, jadi mungkin itu aja. Kayak kemarin itu ada mata kuliah hisab klasik. Jadi kami itu kayak mana ya, membedah kitab tapi cara perhitungannya. Nah disitulah saya itu kayak, waduh gimana ini? Saya Itu agak sulitnya ya. Iya, waduh gimana nih, saya nggak bisa pula bacanya nih kan. Nah tapi alhamdulillahnya kalau di prodi ilmu falak YIN Lok Semawe itu, alhamdulillah dosennya itu friendly. Iya, friendly dia. Jadi kita itu nggak bisa, bukan di udah kamu cari sendiri aja, usaha gimana, namanya mahasiswa gitu kan. Tapi kalau di sana mereka mau merangkul, mereka mau mengajak, mengayomi, mengajari gitu. Jadi kami pun yang kesulitan yang kami pikirkan, yang pertama, aduh di cemana nih, kayak mana kami mau tahu cara perhitungannya, bahwasanya bahasanya aja kami nggak tahu. Membacanya kami nggak tahu gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah dosen-dosen itu mau mengajari. Ini seperti ini artinya ini. Nah, jadi itulah memang kemudahan yang mereka buatlah untuk kami gitu. Mungkin dosennya pun tahu juga ya kan, karena saya ini basicnya bukan anak pesantren atau santri gitu kan. Saya ini alumni SMA sebenarnya. Jadi mungkin ada teman-teman ilmu falak di Jawa atau di ya tempat-tempat daerah-daerah lain yang mungkin satu alumni, mungkin kalau memang mereka bisa, kemungkinan di sekolahnya itu kayak ada belajar kitab kuning juga, atau memang dia ngaji di luar kayak
teman saya, dia walaupun di SMA, dia mengaji kitab gitu keluar. Jadi makanya dia bisa kemarin itu berangkat ke Yaman. Itu karena dia bisa kayak mana ya? Fasih dalam baca bahasa Arab itu karena dia ngaji di luar gitu. Kalau saya kemarin itu nggak ada gitu. Jadi mungkin itulah kesulitannya. Ya, Alsam kalau mau gitu ya harus belajar lebih dalam lagi gitu Ya. kan. Lebih ingin tahunya lebih tinggi lagi. Itulah yang sampai sekarang saya gimana ya Kak? Saya pelajari ini. Saya kalau masalah perhitungan, saya kan jurusan IPA. Jadi kalau masalah tentang fisika, tentang matematika itu aduh udah anak IPA udah ngerti lah itu gimana ya kan. Jadi kalau misalkan dihadapkan perhitungan di ilmu falak, ya alhamdulillah insyaallah sedikit-sedikit bisa gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kitab tadi ya itu agak sulit juga. Tapi ya mau kayak manapun namanya kita belajar, ya memang harus kita pelajari terus kan Kak. Dan nggak mungkin kalau misalkan kita nggak bisa, udahlah nggak bisanya ini mau ngapain lagi gitu kan. Putus asa itu Ya itu putus asa namanya. sia-sia kan. Sia-sia juga kuliahnya kan. Ya, buang energi, buang waktu, buang uang. Iya. Tapi ini sedikit informasi juga ya Kak untuk mungkin ada adik-adik dari SMA yang memang mau masuk ke jurusan ilmu falak, terus tiba-tiba takut nih. Wah, tadi Bang Alsam bilangnya katanya di jurusan ilmu falak tuh belajar kitab. Jadi untuk adik-adik itu nggak usah takut karena untuk sekarang tuh ada terjemahan ya Bang ya. Terjemahan dari kitab-kitab itu ya. Banyak. Jadi kita nggak perlu takut lagi. Apalagi yang kayak dibilang Bang Aulia tadi, belajar ilmu falak itu sekarang asik. Karena gimana ya? Selain kita mempelajari ilmu falak ini kan ilmu yang mempelajari tentang keantariksaan atau luar angkasa untuk peribadahan umat muslim khususnya, ya kan? Nah, jadi selain kita belajar tentang peribadahan, sangkut pautnya tentang peribadahan kita bisa juga mempelajari tentang luar angkasa seperti planet, bintang dan bulan. Itu kan bisa kita pelajari juga dan menggunakan teleskop. Nah, sampai sekarang kan orang masih tabu nih teleskop itu seperti apa. Bahkan dari kunjungan yang datang ke OIF, yang satu hal yang mereka tunggu itu pengamatan matahari di sliding roof, ya kan. Mereka sampai rela mengantri panjang, panas-panasan hanya karena untuk melihat matahari dari teleskop. Antusiasnya tinggi ya. Nah, itu antusiasnya tinggi. Jadi kan masyarakat tuh belum tahu nih teleskop itu kayak mana. Bahkan ada yang kakak saya sendiri di rumah itu, pas saya kirim foto planet Jupiter yang ada bulan-bulannya, dia penasaran, pengen lihat gitu kan. Jadi dari dulu kakak pengen kali nih kayak gini nih, ini teropongnya nih berapa harganya nih Bang, biar kita beli gitu. Sampai segitunya gitu kan. Jadi penasaran masyarakat sampai segitunya, bukan dia aja, banyak juga masyarakat yang memang ngomong sama Alsam, gimana caranya kita bisa punya teleskop itu, karena mereka istilahnya pengen tahu apa yang ada di luar sana gitu, pengen tahu, pengen belajar juga. Selama ini di atas kita itu ada apa. Itu kalau pengen beli, boleh beli langsung di toko iFumsu. Boleh, untuk teman-teman mungkin ada yang nonton ini, boleh beli di boleh ke tokonya iFumsu, toko iFumsu, tokonya iFumsu, Facebooknya itu Facebook. Untuk ilmu jangan pelit ya. Iya, agar lebih tahu lagi kan gimana sih. Wah, ternyata bintang seperti ini, ternyata bulan seperti ini. Lihat langsung gitu kan dari teleskop. Bisa kita foto juga, bisa kita ambil dokumentasinya, kita share di semua sosial media. Kan kayaknya keren gitu kan Kak, kalau misalkan kita bisa tahu tentang keantariksaan gitu. Karena kan perlu kita tahu juga zaman sekarang itu, apalagi udah zaman serba modern, pengetahuan dan instrumen-instrumen astronomi itu semakin canggih. Bahkan sudah ada negara yang bisa mengorbitkan manusia ke bulan, ya kan, mendaratkan ke bulan, terus mengorbitkan stasiun-stasiun luar angkasa di antariksa. Itu kan suatu kemajuan dalam ilmu astronomi, yang pada dasarnya bahwasanya ilmu astronomi itu kan dari ilmu falak, dari ilmuwan-ilmuwan muslim, ya kan, dan mereka mengembangkannya gitu. Jadi itulah ilmu falak. Mungkin kalau untuk yang mau kuliah nanti di jurusan ilmu falak, ya itu tadi, tidak usah takut masalah
tentang kitab-kitab tadi, karena memang udah ada kitab terjemahannya. Jadi kan sebenarnya kan udah belajarnya pun udah enak, udah asik, apalagi kalau di IAIN Lok Sumawe itu alhamdulillah semua dosennya friendly semua, mau membantu gitu. Jadi mahasiswa di sana itu lebih banyak yang dari tamatan SMA atau pesantren gitu? Kalau ditanya banyak mungkin seimbang lah Seimbang, saya tipis merasa. ya. Iya, soalnya ada juga adik kelas dari Nurul Iman, satu orang perempuan di sana juga, dan dia bilang, saya tanya juga gimana, ada yang alumni SMA juga, ada bang, bahkan yang SMK ada katanya. Oh iya, Bahkan yang SMK juga. ada, iya. Jadi kalau memang kita mau ke ilmu falak tidak usah nunggu basic, karena basic itu bisa kita pelajari nanti ketika kita udah masuk ke jurusan itu. Mungkin itu kak. Oh iya, kakak juga pengen nanya nih, bagaimana sih kesan dan pesan mahasiswa-mahasiswa OJT atau yang PKL selama di OIF UMSU kurang lebih sudah mau 2 bulan ya? Ya. Ya boleh dong tahu dari Alsam, silakan. Ya baik, terima kasih Kak Pia. Sama-sama. Kalau kesannya itu ya luar biasa Kak. Karena Luar biasa. Iya, Luar karena biasa apa nih capeknya? Oh, capek itu sekian lah. capek dibuang jauh-jauh ya. Sekian. Karena luar biasanya itu saya bisa jumpa dengan orang-orang hebat di sini, seperti kayak Pak Arwin, Bang Har dan Bang Dayat yang pernah kami undang untuk ngisi seminar di kampus kami, yang sekarang udah tertawa bersama sama saya gitu di sini. Ya, kemarin Ya itu kan? masih jumpanya hanya Iya, sekedar kan masih formal kan, belum kenal kali. Kalau sekarang kan udah kayak keluarga. Ibaratkan OIF UMSU ini udah jadi keluarga ketiga bagi saya. Kalau yang pertama mungkin keluarga di rumah, yang kedua keluarga IAIN, yang ketiga mungkin OIF UMSU. Makan sama-sama. Iya, makan sama-sama di sini gitu Pulang kan. sama-sama. Kayak istilahnya nggak kebayang gitu. Dulu jadi pemateri, sekarang bisa tertawa bersama, bercanda bersama. Bahkan saya sama Bang Har itu selalu di kubah penelitian untuk meneliti matahari sama-sama, diskusi Teleskop tentang ya? teleskop, diskusi tentang penelitian sama Bang Har gitu kan. Jadi kan banyak ilmu yang masuk sama saya, yang mungkin nanti Sharing-sharing. ya mungkin nanti bakal ya saya ajarkan kepada adik-adik atau teman-teman yang saya tahu nanti bisa saya sharing-sharing lah ke teman-teman yang lain di sini. Gini tuh. Kalau pesannya ada nggak sih untuk OIF UMSU ataupun ada siapa gitu di sini untuk pesan dari Alsam atau Untuk kenang-kenangan apa sih yang bisa disampaikan di sini gitu? untuk pesan, kalau pesan gimana ya, karena OIF ini bagi saya itu udah perfect gitu ya kan. Karena kan Padahal memang tidak ada manusia yang sempurna. iya, tapi kan dalam pikiran saya itu mungkin udah perfect. Cuman pesannya semoga OIF ini bisa menjadi tonggak awal tentang peradaban ilmu falak khususnya di Sumatera Utara. Apalagi OIF UMSU ini bakal membangun pusat peradaban OIF UMSU di Barus, dimana yang sama-sama kita tahu Barus ini katanya itu tempat pertama kali Islam masuk ke Indonesia. Nah, jadi mungkin pesan saya, OIF UMSU ini bisa memperkenalkan tentang ilmu falak atau ilmu-ilmu astronomi ke masyarakat-masyarakat, khususnya bisa mengembangkan tentang keilmuan itu ke masyarakat di Sumatera Utara, agar masyarakat Sumatera Utara ini umumnya bisa tahu tentang ilmu falak atau ilmu astronomi, supaya nggak ada lagi kayak tahayul kata orang itu kan, kenapa kamu bisa tahu gerhana, kamu ini ahli nujum ya katanya, ahli nujum atau kata peramal gitu kan, dari mana kamu tahu, kamu ini mendahului Allah katanya. Supaya tidak ada lagi statement-statement dari masyarakat yang seperti itu gitu kan, mungkin itu kan. Ya baik. Wah, itu pesan-pesan dari Alsam ya. Alsam. Ya boleh ditanya lagi di sebelahnya pesan dan kesan sampaikan ke sahabat Astro dari Aulia, silakan. Baik, terima kasih ya Kak Pia. Sebagai pertama kesan dari saya di OIF OJT di OIF ini, sebenarnya banyak, kalau mau sampaikan tuh nggak terhitung. Nggak bisa diungkapkan Iya. dengan kata-kata. Sebelum lebih kurang 2 bulan saya sini sudah banyak kali cerita. Saya ukur di Medan ya, khususnya Medan ini di OIF UMSU ini. Dari ininya
menangani kunjungan ya, namanya kita di lantai 7 kan. Ibaratnya matahari itu lebih dekat dari di kepala. Nah, jadi agak tapi di situ seru ada Ya, pengalaman anti juga. mainstream. Iya. Sebelumnya jujur, pertama-tama saya di OIF ini nggak tahu itu namanya manusia. Saya agak sedikit angku. Saya ngapain di OIF ini? Bingung. Bukan bingung nggak Pia. Ibaratnya kayak saya sombong pertama tuh. Sombongnya alat, lihat teleskop. Di Lok Sumawe kayak gini juga teleskop. Apa yang mau saya pelajari di sini gitu ya. Terus teodolit ada juga. Paling sini ya planetarium. Ternyata setelah lama saya di sini banyak sekali kekurangannya. Dari kita menyampaikan ke anak-anak pelajar, ke siswa, itu sebenarnya nggak mudah menyampaikannya itu. Maksudnya menyampaikan untuk memberikan pelajaran ke mereka itu nggak mudah, harus memang sering dilatih ataupun sering dibiasakan. Tuh. Terus kita menghadapi orang-orang yang namanya anak sekolah, ada yang memang dia mau belajar, ada juga yang mau main-main. Ada banyak lah macamnya. Jadi itulah kesannya. Terus di sini juga saya sudah mulai akrab. Ibaratnya kalau nanti saya pergi nih, balik lagi ke Yayan Lok Sumawe, mungkin bakal rindu dengan rindu dengan Bang Roy, rindu dengan Bang Dayat, Bang Har, Kak Pia, Bang Dimas. Nah, karena Bang Tawan satu lagi. Bang Tawan, walaupun Bang Tawan juga Pak Arwin. Pak Arwin. Walaupun Pak Arwin jarang keluar kamar, kalau kata beliau tuh jarang-jarang saya keluar dari kantor ini, tapi urusan saya keluar negeri gitu. Itulah mantapnya tuh. Itu sebagai kesan, banyak sebenarnya kesannya, cuman nggak bisa disebutkan satu, durasi juga ya kan waktu. Untuk pesan, apa pesan dari saya? Yang sedih. Enggak, bukan sedih. Tapi Emosionalnya terbawa. Kalau pesan dari saya, Terharu dia. mungkin yang saya rasakan di sini bukan kekurangan, tapi mungkin bisa kita perbaiki lagi. Itu pertama, kalau ada kunjungan di sini, mungkin karena gini, kami di sini OJT kan, ada beberapa tugas yang memang nggak tetap itu, jadi bingung tolak-tolakan. Kayak misalnya, Asam jaga teleskop, Ida jaga toko, Ulia jaga kunjungan di atas gitu. Jadi mungkin itulah lebih apanya diberikan salah satu supaya nggak tolak-tolakan lagi gitu. Ya karena kan random. Iya, kan? random. Jadi itu juga kadang buat susah ya kan. Dan jadwal kunjungan kan sudah tahu seperti Iya, apa. sudah tahu. Jadi nanti Alsam mana Alsam ini? Berarti kita harus pandai-pandai memanage waktu di diri kita sendiri gitu. Jadi jangan tolak-tolakan lagi. Itu pesannya Jadi apapun yang pertama. bisa kita lakuin, kita kerjakan, ya udah kerjain gitu. Pesannya pertama itu. Terus lagi ada kesannya yang bagus ini. Baru kami berapa hari di sini, berapa minggu lah, sudah diajak ke Barus melihat lokasi pembangunan observatorium peradaban apa namanya? Peradaban OIF. OIF. Acara Inom. Acara Inom sekalian OIF Camp, Astronomy Day bersama tim OIF itu mantap kali itu. Insya Allah mudah-mudahan dipermudah lah pembangunannya ke depannya. Amin, amin ya. Ya, juga menjadi pusat pembelajaran lah di Sumatera Utara nanti. Itu dari kami mungkin Dari ya Aulia itu ya. itu aja lah. Kalau masalah pesan itu ya kata Kak Pia tadi, harus kita pandai-pandai sendiri. Terus kalau untuk OIF-nya udah mantap lah, selebihnya tuh udah mantap kali ya. Selebih tinggal jalani. Iya, Ya tinggal jalan dan seriusin. Iya, dan dikembangkan. Terima kasih kepada Aulia udah menyampaikan kesan-kesannya. Kita lanjut nih terakhir ke Ida. Ida. Boleh sampaikan dong pesan-kesannya. Apa yang mau ingin diceritain, unek-uneknya yang ingin dikeluarin, silahkan. Kalau Maida, baik Kak, terima kasih. Kalau sama Maida sama juga yang kayak orang ini bilang tadi, jangan diperpanjangkan lagi. Yang pengalaman Maida selama di OIF UMSU ini, banyak pengalaman yang baru kita belajar di OIF ini. Belum Ida dapatkan di luar atau di Aceh. Apa namanya? Kedepannya OIF maju lebih lagi ke depannya, lebih memajukan ke depannya. Pertama kunjungan, alhamdulillah bisa kami handle dengan baik atau
ada kesalahan sedikit. Nah, Ya belajar. Ya, Kita belajar. Semua kan masih tahap belajar ya. semuanya. Kalau Maida nggak ada lagi Kak, udah diwakili sama si Asap sama si Ol, itu aja Kak. Ya atau pesan-pesan ke kakak gitu sama. Iya. Ada Kak. Nah, Ya, Maida, Ida kan sering sama Kak Pia Iya, gitu Ida ya. kan sering sama Sama Pia. kakak. Jadi Ada Mbak Pia. sahib gitu, sahib kakak. Dah sama besti ya, Umsu. besti kami. Besti. Besti, ya kan. Jadi kalau Ida nggak ada, itu mana Ida gitu. Iya, kakak selalu cariin Ida ya Ya kan. ya Kak. Kalau Mbak Pia, alhamdulillah baik-baik aja semua sama Mbak Daya, Bang Har, Bang Tawon, Amin. Bang Dimas, apalagi Baroy, aman. Aman ya semuanya. Aman. Aman. Oke, itu aja pesan-kesannya. Iya Kak. Ya, terima kasih Ida. Semoga lancar semuanya, lancar kuliahnya dan skripsinya. Amin. Ya rabbal Ya alamin. Alamin. Ya baik, terima kasih. Seru sekali ya perbincangan podcast kita pada hari ini. Kita berkenalan langsung atau kita undang langsung dari mahasiswa YAIN Lok Semawe, kan jauh kan dari Lok Semawe ke Medan itu kan. Ya, Lumayan lah tuh. Lumayan. Iya lumayan kan. 6 jam. 6 sampai 7 jam ya Iya. bisa ke sana ya kan. Ya terus kita hadirkan di podcastnya OIF UMSU, kita bincang santai, kita tahu tanya jawab seputar astronomi menurut pendapat masing-masing. Kenapa kuliah di Ilmu Falak YAIN Semawe, kenapa dari santri bukan dari santri bisa tertarik ke YAIN sana. Sedangkan Ida tadinya pengen di jurusan teknik, wah ternyata makin lama seru nih belajar di Ilmu Falak, makin ingin mendalami ya kan. Iya. Dan alhamdulillah orang tua juga ngerestuin gitu kan. Nah semoga kita semua termasuk anak-anak OJT ini setelah tamat nanti menyelesaikan kuliahnya bisa mendapatkan pekerjaan yang benar-benar bisa atau mampu ya kan, ataupun bisa jadi dosen ya kan, dosen di Bisa. fakultas atau di luar Di luar ya selain kan. di YAIN mungkin Selain kan di nanti YAIN. tiba-tiba ada dibuka di Medan ini jurusannya juga kan bisa. Iya benar. Tapi kan S2 dulu. Iya harus Harus S2. iya S2 dulu ya nggak apa-apa, tunggulah ilmu sampai ke negeri Cina itu kan. Tapi kan biasanya kan. nggak S2 juga nggak apa-apa. Maksudnya mengajar tuh nggak mesti jadi dosen. Kita Iya. jadi OIF ini ini jadi guru pesantren mungkin Iya, bisa. bisa juga guru sekolah atau sekolah. mendirikan pesantren. Iya. Bisa. Insya Allah kan mendirikan yayasan gitu atau observatorium. Itu kan luar biasa kan. Itu yang semua. istimewanya. Nah, kita tuh punya cita-cita tuh harus tinggi, nggak apa-apa. Ya yakin aja selagi kita mau berusaha dan berdoa, insya Allah semuanya pasti bisa gitu kan, insya Allah. Amin, insya Allah. Diberikan kemudahan. Iya, di kemudahan. Iya, baik. Ya, sahabat Astro, ya itulah tadi perbincangan santai kita bersama ketiga mahasiswa OJT ini, yaitu tadi Aulia, Alsam, kemudian Ida. Terima kasih juga buat kalian semua. Ya. Iya, terima kasih coba buat ke sahabat Astro gitu. Terima kasih Terima kasih, semua sahabat Astro. sahabat Astro. Iya. Nah, sahabat Astro, sekianlah mungkin podcast kita pada hari ini. Boleh ditonton langsung nanti di YouTube channelnya OIF UMSU. Kemudian bagi yang belum subscribe YouTube channelnya OIF UMSU boleh di subscribe, kemudian di like dan di komen juga ya. Ya ya. Dari HP dan YouTube masing-masing. Dari warnet Bisa, kalau nggak ada warnet. HP ya dari warnet gitu. Iya boleh di mana aja, asalkan selalu ikutin perkembangan podcastnya dari OIF UMSU. Kan seru kan? Begini. Iya. Iya, kita juga edukasi kan kepada sahabat Astro. Ya, itulah yang penting. Punya jawab itu penting sih bagi kita kan sekarang di zaman sekarang orang lebih suka menonton gitu kan, menonton sosial media sudah sangat luas gitu, sudah sangat booming gitu kan. Ya ya Kak. Benar-benar. Maka dari itu jangan lupa tonton kembali nanti, kita ikutin kembali di podcast OIF UMSU selanjutnya. Bakal begitu saya tutup podcast pada hari ini dengan
lafaz. Mari kita sama-sama melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.